Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, aku minta maaf karena beberapa hari yang lalu aku nggak bikin konten karena aku sibuk banget ya. Dan sekarang aku kembali lagi. Nah, ini kelanjutannya buat kamu yang judul itu loh. Hal apa sih yang paling bikin dia sedih ya di sepanjang bulan April tahun 2020? Tapi untuk nomor 7 dan 9 ya, karena nomor 1 dan 3 kan udah di file satunya ya enggak. Nah, ini aku sekarang tinggal 2 lagi yang akan aku bahas gitu ya di sini ya. Maksudnya yang aku reading, kok yang aku bahas sih. Teman-teman, efek kecapean aku makanya aku nggak, sekarang ini akhir-akhir ini susah ya mau bikin konten. Ya paling aku cuman ngeladenin mereka yang personal reading ya. Makanya kamu kalau ingin detail sama aku, maksudnya kan kalau di versi YouTube ini kan ini vice versa ya, energi bisa terbalik lah kayak gitu. Jadi kalian dikondisikan sendiri, oh ini energiku, ini bukan energi dia gitu ya. Itu kalau versi YouTube. Sama kayak para reader tarot yang lain pasti berkata kan ini tuh general reading, ini tuh vice versa. Nah iya, karena ini versi YouTube. Kalau kalau misalnya aku di versi YouTube sama seperti personal reading, berapa lama ya nggak? Karena biasanya kalau di personal reading aku berkali-kali ngeliat ini energi siapa sih, ketukar nggak energinya. Nah makanya kalau personal reading itu energi nggak akan kebalik. Karena apa? Karena kita para reader tarot itu lihatnya berkali-kali. Yang pertama, yang kedua, mereka tuh kan menyebutkan tanggal lahir, bulan lahir, hari lahir. Nah itu yang membuat resonate hingga minimal 90% lah sampai 100%. Cuman kalau di sini ini umum ya. Jadi silahkan dikondisikan sendiri. Oke, sekali lagi judulnya, hal apa sih yang paling bikin dia sedih di sepanjang bulan April tahun 2020. Ini silahkan memilih angka 1, 3, 7, 9 ya. Silahkan pilih sesuai intuisi kalian. Tapi sebelumnya kalian itu bayangin dulu wajah orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian. Boleh untuk mantan, boleh untuk pacar, boleh untuk seseorang yang lagi PDKT sama kamu. Oke, aku kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Karena nomor 1 dan 3 udah selesai, aku langsung nomor 7 sekarang ya, buat kamu yang pilih angka 7. Oke. Ini bottom of the deck-nya. Oh, sorry, bentar. Aku takutnya ada kartu yang dipinjam ya, teman-teman. Oh, di sini kartu yang dipinjam ada kartu ragu ternyata. Bentar. Ada kartu Two of Swords ya. Keraguan ini yang dipinjam. Soalnya aku jenis ini tuh hanya punya satu, teman-teman. Nggak sempat terus aku beli ya. Nggak sempat beli yang baru kartunya. Ya ampun. Oke. Yang pasti ini ada keraguan, tapi tunggu, ini kita explore lebih dalam lagi, ragu karena apa gitu ya. Yang pasti ini menginginkan sebuah komitmen ya. Di bulan April ini orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu itu ingin berkomitmen di sini ya, tapi ragu gitu loh ya. Ini ya, sebuah komitmen tapi dia ragu di sini yang aku lihat. Dan dia juga sibuk di sini dengan urusan, ini akan ada pentacles ya. Juga sibuk dengan pekerjaan ya saat ini ya. Ini kayaknya hampir sama deh dengan yang nomor berapa ya, kayak nomor 3. Kesibukannya sama kayak nomor 3 ya. Kalau kesibukannya nomor 1 tuh enggak seberat ini gitu ya. Agak longgar. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 3 yang aku lihat ya. Kesibukannya tuh hampir sama dengan nomor 3. 11 12 lah kayak gitu ya. Cuman lebih parah nomor 3 deh kayaknya. Lebih sibuk dia. Ya kalau misalnya masih orang yang kamu maksud masih kuliah ya berarti sibuk dengan studinya gitu ya. Kalau udah kerja ya sibuk dengan kerjanya gitu ya di sepanjang bulan April ini. Karena aku ngebahasnya sepanjang bulan April ya. Tunggu, aku pahami dulu di sini. Ini ada hal yang apa ya, yang masih terbelenggu di pikiran dia, tapi kayaknya ini hal di masa lalu gitu ya. Kurasa orang ini ya, orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu tersebut ya,
dia itu di bulan April ini kan dia sibuk kerja ya, tapi pikirannya tuh pecah gitu ya, pecah, inget sama seorang mantan di sini ya, inget sama orang di masa lalu. Jadi dia pengen balikan sama orang di masa lalu, pengen kembali berkomitmen sama orang di masa lalu, tapi dia ragu ya. Ini ada tuh of sword di sini, ini ada kartu komitmen ya. Tapi di sepanjang April ini aku lihat dia tidak berkomitmen gitu ya, karena dia selain sibuk memang, karena yang namanya komitmen ya teman-teman, orang yang baik-baik aja nih ya, baru kenal nggak deh ya, cukup lama lah kenalnya gitu ya, belum pernah pacaran ya, belum pernah berkomitmen ya sebelumnya, itu aja butuh proses ya teman-teman. Untuk berkomitmen tuh butuh proses, jadi nggak apa ya, nggak instan gitu kan. Apalagi yang aku lihat di sini ini berkomitmen dengan mantan ya. Yang namanya mantan, kalau misalnya dia nggak punya salah, kalau misalnya tidak ada permasalahan, nggak mungkin kan hubungan ini hancur gitu kan ya nggak. Nah, kan aku udah bilang kalau orang berkomitmen itu butuh proses, apalagi ini sama mantan yang udah pernah bermasalah. Jadi prosesnya tuh cukup panjang gitu ya, cukup lama, itu pun kalau mau balikan ya enggak. Nah, sedangkan di sini hal yang paling bikin dia sedih adalah pengen balikan sama mantan gitu ya, pengen kembali berkomitmen sama mantan, sama orang di masa lalu yang aku lihat. Oke, ini berat gitu loh ya, berat ini, karena yang namanya orang sakit hati ya teman-teman gak akan pernah lupa. Gak usah jauh-jauh deh, aku sendiri, aku aja ya teman-teman, maaf ya agak sedikit keluar dari di sini ya, uh, karena tapi setidaknya kan masih nyambung kan dengan ini gitu loh ya. Cuman gini loh ya, kalau aku ya, prinsip aku gak ada kata balikan untuk mantan, gak ada pintu terbuka lagi untuk mantan kalau aku di sini. Makanya aku bilang hal ini berat ya. Makanya di bulan April ini tidak ada apa ya, dia kan ingin berkomitmen toh, tapi nggak ada yang aku lihat di bulan April ini dia nggak balikan sama mantannya gitu loh ya. Karena emang berat ya, sama orang baru dikenal aja yang tidak pernah bermasalah sebelumnya, itu nggak nggak secepat itu berkomitmen. Apalagi yang udah pernah bersalah, udah tahu sifatnya, udah tahu kejelekannya, orang tuh ini ya mau balik lagi tuh gimana gitu ya. Udah mikir beribu-ribu kali, udah tahu sifatnya, kok masa masih mau balikan gitu, masa masih mau buka pintu hati gitu loh ya. Nah, orang tersebut yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu tuh pengen balikan sama mantannya di sini ya. Di bulan April ini, di sepanjang bulan April ini, pikiran dia hanya isi mantan, pengen balikan sama mantan gitu loh ya di sini. Itu yang paling bikin dia sedih. Tapi tunggu, kita explore lagi lebih dalam ya. Kenapa gitu loh? Ini karena aku ragu di sini. Karena ini ada kartu keraguan. Sepertinya ini ada apa ya teman-teman, bentar, kayaknya yang dinamakan gimana ya, ini agak ribet dari nomor 1 dengan nomor 3 ya. Penginterpretasiannya tuh agak sulit di sini aku lihat ya. Ini kayaknya kamu di sini ya teman-teman, orang di masa lalu kamu di sini ya. Kamu orang di masa lalu dia, kamu mantan dia di sini menurut aku loh ya. Dari ini aja, dari kartu ini aja ya. Kamu tuh mantan dia. Nah, dia itu memilih orang ketiga ya, enggak. Dia tuh memilih orang ketiga dan meninggalkan kamu. Entahlah ya, dia yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia, pokoknya kamu tuh udah enggak ada. Karena ini versi YouTube ya teman-teman. Kadang itu bisa terbalik karena ini vice versa ya. Seperti para reader tarot yang lain kan pasti berkata ini vice versa, kadang kebalik energinya. Nah, bagi aku ya, kalau menurut aku di sini dia yang ninggalin kamu gitu loh ya. Dia yang ninggalin kamu di sini. Tapi dia yang bersalah posisinya gitu loh. Emang dia bersalah, udah bersalah masih ninggalin gitu loh ya di sini. Tapi silahkan dikondisikan sendiri karena ini bisa terbalik, ini vice versa ya, ini umum, ini general ya. Terus ya menurut aku loh ya, dia kan ninggalin kamu kan, dia pilih orang ketiga gitu ya. Terus sama orang ketiga tersebut ini juga nggak ada hubungannya, makanya aku bilang ini ribet gitu loh ya.
Ini tuh ribet nomor 7, lebih berat penginterpretasiannya daripada 1 dan 3 tadi. Kenapa? Ini kan ada kartu ini loh ya, kartu ragu di sini sama ini. Ya ini berarti di sini kamu tuh orang di masa lalu gitu ya. Dia kan sama orang ketiga, ya kan? Kamu ditinggal sama dia. Nah, orang ketiga tersebut ya, itu juga menjadi orang di masa lalu saat ini gitu loh. Paham ya teman-teman? Gitu. Atau bisa jadi ya, seandainya ini menikah gitu loh ya. Dia menikah nih ya. Kamu pasangan sah misalnya, kamu istri sah misalnya. Dia tuh cerai kan sama kamu gitu ya. Dia itu nikah lagi gitu kan. Sama selingkuhannya yang tadi tuh nikah. Nah, sama selingkuhannya tadi yang udah nikah ini dia bisa bercerai lagi gitu, atau bisa jadi udah pisah rumah, pisah ranjang kayak gitu pokoknya gitu loh. Paham ya? Jadi pokoknya ini nggak sehat gitu ya, sama orang ketiga tersebut nggak sehat juga gitu. Jadi habis hancur sama kamu ya, ya di kehidupan asmara sama orang ketiga tersebut juga lagi hancur ya. Ada yang bertahan tapi dalam keadaan tersakiti ya, bisa kayak nggak jelas hubungannya gitu loh teman-teman. Bisa kayak yang aku bilang tadi, pisah rumah. Pokoknya nih udah nggak kumpul gitu di sini ya. Mereka udah nggak hidup bersama ya. Sekalipun mereka hidup bersama gitu ya, tapi ini penuh cekcok gitu ya. Udah saling tahu bahwa ini udah nggak sehat hubungan ini gitu loh. Udah saling merasa kalau banyak perbedaan prinsip, banyak perbedaan haluan gitu. Mereka tuh keduanya saling merasa gitu ya. Antara si orang ketiga dan mantan kamu tersebut tuh sudah saling merasa di sini bahwa di antara mereka tuh sudah terlalu banyak perbedaan ya, daripada persamaan di sini, daripada yang satu tujuan ya, tujuan yang sama ini banyak berbedanya gitu di sini ya. Jadi keduanya udah merasakan hal itu gitu loh ya. Paham ya? Makanya aku bilang ribet di sini. Kayak gitu di sini aku lihat kayak gitu loh ya. Gimana ya? Tapi orang ini ya, mantan ini ya, kan dia merasa toh kalau banyak perbedaan gitu. Tapi ini mantan ini masih cinta, yang aku lihat ya, dia masih cinta. Kenapa? Ini kan ada 2 of cup, berarti dia masih ada cinta ya, masih ada cinta sama si orang ketiga tersebut ya. Tapi kurasa orang ketiga tersebut yang ini sih, yang sulit ya untuk kembali sama dia gitu ya di sini. Kenapa? Karena ini ada kartu Eight of Pentacles, berarti kan nggak semudah itu. Mungkin dianya terlalu banyak salah ya, terlalu menyakiti dia gitu loh, si orang ketiga tersebut ya. Ya ini bisa jadi ini karma ya teman-teman, karma karena dia telah menyakiti kamu, memilih orang ketiga dan meninggalkan kamu. Nah sekarang si orang ketiga ini aku lihat udah berat gitu ya, rasanya berat banget mau kembali sama mantan kamu tersebut gitu ya. Di sini mantan kamu yang ngebut pengen balikan gitu loh. Walaupun dia merasa banyak perbedaan, tapi rasa cinta tuh ada gitu loh ya. Gimana ya kejelasinnya, kok gue bingung ya kalimatnya ya. Dia tuh perasaan cinta ada gitu ya. Cuman dia merasa merasa kita itu banyak perbedaan. Aku berharap perbedaan tersebut diperbaiki gitu loh, paham ya. Jadi perbedaan yang ada itu mau diperbaiki sama dia, niat mantanmu tersebut gitu loh ya. Tapi si orang ketiga ini ya udah terlanjur sakit, terlanjur gak percaya gitu loh ya. Ya sama kayak sifatku sih, aku kayak gitu. Emang jarang ya teman-teman, orang diajak balikan mau tuh jarang ya. Kebanyakan tuh mereka gak mau membuka pintu hati ya. Membuka pintu hati untuk mantan itu sulit ya. Dan kebanyakan orang tuh menutup ya. Mending pilih yang baru. Kenapa? Karena udah tahu sifatnya kok. Udah tahu asam pahitnya kok masih mau buka pintu buat orang itu ya. Kira-kira kayak gitu logikanya. Ini berat ini ya. Si orang ketiga ini nggak mau banget gitu yang kulihat. Sedangkan ini ngebet banget ya, mantanmu tersebut ngebet banget pengen balikan gitu loh. Di sepanjang bulan April ini isinya pengen balikan sama dia gitu loh ya. Sedih dia di sini. Perasaan ragu, ini kan ada kartu ragu kan ya. Perasaan ragu sama si orang ketiga tersebut ada sebenarnya, tapi dia didominasi oleh cinta sih, makanya dia pengen balikan gitu ya. Keraguan, udah tahu misalnya ada hal-hal yang nggak dia suka ya dari orang ketiga tersebut ya, ada hal-hal yang bagi dia itu sangat berbeda gitu, tapi ketutupi rasa cinta ya.
Entahlah apa karena dia cantik atau apa ya teman-teman, kadang kayak gitu orangnya. Karena orang tuh misalnya dia udah tahu orang itu nggak baik misalnya, tapi karena dia cantik, eh, mau aja ngebet aja pengen. Misalnya nih ya, ada, maaf ya, di sini aku tidak ada penghinaan fisik loh teman-teman, ini hanya gambaran gitu ya. Aku menjelaskan di sini, kadang tuh orang kurang cantik ya, si A kurang cantik, si B tuh cantik banget gitu ya. Dia tahu kalau si B nya sifatnya kayak misalnya gimana gitu ya, tapi ngebetnya sama si B gitu karena cantik gitu loh ya. Udah tahu si A ini orangnya baik gitu, gini-gini, pokoknya bagus banget lah sifatnya, tapi karena kurang cantik, nah mungkin seperti itu gitu gambarannya. Aku maaf ya, sekali lagi aku nggak ada penghinaan fisik, aku cuma kasih gambaran seperti itu di sini. Ini karena di sini dia cinta tapi dia ragu gitu loh teman-teman. Jadi aku kasih contoh aja di sini ya teman-teman ya, karena kita tidak boleh menghina fisik sesama manusia ya. Karena kalau menghina fisik manusia yang lain berarti sama saja dengan menghina yang maha kuasa, yang maha pencipta ya. Di sini aku hanya kasih gambaran biar kamu tuh ngerti maksudnya aku gitu loh ya. Dia itu ya pengen balikan kan sama mantannya, tapi dia tahu gitu ya pahit ketarnya mantannya itu, si orang ketiga itu tahu dia, makanya dia muncul kartu ragu. Tapi ragu tersebut ketutupi gitu dengan rasa cinta dia, tetap aja dia ngebet ya di sepanjang bulan April ini, ngebet aja sama si orang ketiga itu. Tapi ada perasaan ragu dengan sifat dia gitu loh ya. Nah, sedangkan si orang ketiga itu berat di sini mau balikan. Nah, itu hal yang paling bikin dia sedih di sepanjang bulan April ya, di sebulan ini ya. Itu yang paling bikin dia sedih. Karena aku mau ngebongkar isi hati dia, atau hal apa sih yang paling bikin dia sedih? Ya hal ini yang paling bikin dia sedih gitu loh ya. Sebentar, tapi aku pengen mengeksplor lebih dalam lagi di sini ya. Aku juga nggak tahu ini kok ragu kenapa gitu ya. Pasti ada ragu di sini. Dia tuh ragu mau balikan. Tapi aku buat apa sih mengeksplor orang ketiga terlalu jauh? Mending aku mengeksplor kamu ya. Mending aku mengeksplor kamu aja deh. Buat apa di sini? Aku mau mengeksplor hati kamu aja ya. Buat kamu yang pilih angka 7 di sini. Terus aku mau mengeksplor kamu tuh siapa dia di sini ya. Oke. Oke. Ada kartu kecewa di sini ya. Bentar. Wow, kecewa di sini. Wow. Oh, kamu ini ya. Ini kan aku udah bilang sama kamu, aku mau mengeksplor kamu ya. Karena di sini yang nonton kamu kan, yang pilih angka 7. Kamu ngapain mengeksplor orang ketiga? Cukup aku jelaskan di sini, karena yang aku lihat di sini dia tuh lebih condong ke orang ketiga ya. Bukan lebih condong ke kamu. Ini pengen balikannya tuh bukan ke kamu ya, tapi pengen balikan sama orang ketiga di sini ya. Makanya aku penasaran kamu tuh siapa di sini, karena di sini aku lihat tuh nggak ada cerita kamu soalnya ya. Karena aku mau ngebongkar isi hati dia toh, kesedihan dia toh. Nah, makanya aku penasaran kamu tuh siapa dia. Ternyata kamu itu ini ya, yang aku ambil kartunya, kamu pernah berkeluarga sama dia. Ini buat yang menikah ya. Kalau yang pacaran ya pacaran gitu loh ya. Kalau yang pacaran ya pacaran. Cuma kalau yang menonton sini udah nikah, kamu pernah nikah sama dia ya. Kamu pernah nikah sama dia, kamu berkulit sawo matang ya. Ini ada orang berkulit sawo matang, dan kurasa kamu, karena aku mau mengeksplor kamu di sini ya. Kamu tuh orang di masa lalu dia yang pasti. Kamu tuh waktu sama dia dulu tuh banyak sekali hal-hal yang bertentangan ya antara kamu dan dia. Sama mantan kamu yang kulihat di sini ya, kan banyak pertentangan. Jadi kan aja deh, aku capek megang terus. aku capek megang terus kayak gini. Karena kayak gini loh posisinya gitu loh ya.
Kamu kan bisa lihat toh, ya kan? Nggak perlu aku ginikan lagi kan, tanganku capek. Nah, kamu ternyata benci ya kamu karena ada orang ketiga. Bener kan aku bilang tadi ya, karena ada orang ketiga kan aku bilang, dan dia meninggalkan kamu kan karena dia pilih orang ketiga kan. Bener nih, ini fakta di sini ya, adanya orang ketiga ya. Ada kartu The Lover, ada kartu Three of Pentacles sama Queen of Cup di sini. Berarti orang ketiga tersebut berkulit putih ya. Orang ketiga tersebut berkulit putih di sini yang aku lihat ya. Sebentar, kamu tuh orang di masa lalu yang pasti di sini ya. Wow, kamu itu merasa dibohongi sama dia yang aku lihat ya. Oke. Padahal kamu tuh cinta sama dia di sini aku lihat ya. Kamu cinta, tapi hubungan ini udah nggak ada ya. Ada kartu date di sini munculnya ya. Kamu selalu ingat masa lalu, kamu selalu ingat dia ya. Ngapain ingat dia nih? Bagi kamu dia tuh licik ya. Bagi kamu dia tuh penuh drama. Bagi kamu dia pembohong ya. Bagi kamu dia itu apa ya? Main akal-akalan gitulah ya. Ini kartu The Magician, banyak akal-akalannya gitu ya, mau menangnya sendiri gitu ya, mau yang paling benar gitu ya, padahal salah gitu ya, padahal dia tuh posisi salah tapi maunya yang benar aja gitu ya. Di sini aku lihat demikian. Cuman kamu bagus, kamu mau bangkit di sini ya, kamu mau bangkit dari keterpurukan. Maksudnya kamu lagi nggak bagus dalam hal asmara misalnya, tapi kamu bangkit gitu yang aku lihat di sini. Bagus ya, bagus. Dia suka bagi-bagi duit ya sama orang ketiga dulu. Ini ada kartu Six of Pentacles ya. Dulu dia waktu dia berhubungan sama kamu, dia selingkuh, dia bagi-bagi duit sama selingkuhannya kayak gitu di sini. Terus kamu sampai saat ini yang aku lihat, kamu terlalu mencintai dia ya di sini. Si dia berkulit putih ya, kamu yang sawo matang. Tapi silahkan, mungkin bisa terbalik ya, karena ini vice versa. Karena aku hanya menshuffle sekali ya, beda dengan di personal reading ya. Kalau di personal reading itu energi nggak akan terbalik karena kita lihat berkali-kali. Sama lah seperti para reader tarot yang lain pasti berkata kan, ini tuh general reading, itu vice versa. Silahkan dikondisikan sendiri ya. Cuman bagi aku di sini yang sawo matang gitu kamu ya, si orang ketiga itu berkulit putih dia ya. Sama kamu udah pernah berkeluarga di sini ya, tapi hancur ya hubungan ini karena adanya orang ketiga, adanya perselingkuhan di sini ya. Ini ya, ada The Lover sama Three of Pentacles sama Queen of Cup di sini ya. Ada orang ketiga di dalam hubungan ini yang menyebabkan rumah tangga kalian hancur di sini yang aku lihat. Terus kamu tuh orang yang religius di sini, banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Bisa jadi kamu memohon keadilan ya, karena orang ketiga tersebut terlalu jahat sama kamu, dan mantan kamu itu pembohong di sini ya, mengkhianati kamu gitu ya di sini. Seandainya kamu masih berhubungan sama dia yang nggak berpisah, tapi hubungan kamu sama dia tuh udah nggak sehat yang aku lihat. Tapi ini kebanyakan udah pisahan, udah cerai. Kalau yang berkeluarga sini udah cerai ya. Tapi juga ada yang bertahan sih, tapi nggak sehat gitu. Kalian tuh penuh percekcokan, penuh pertentangan ya. Iya, orang ini pasanganmu selingkuh kok, ada orang ketiga. Fakta di sini orang ketiganya ya, fakta ya. Setelah aku shuffle muncul ya fakta di sini. Berkulit putih ya. Orang ketiga tersebut. Tapi bentar deh. Kok ini kayaknya ada yang mengganjal juga ya. Kurasa kamu ya teman-teman yang pilih angka 7 ini, kamu orang yang sukses juga di sini ya. Stabil ya keuangan kamu di sini aku lihat. Kamu sering galau ya di sini ya. Bahkan di sepanjang April ini kamu sering galau sendirian gitu loh ya. Cuman kamu cukup sukses di sini yang aku lihat ya teman-teman. Kamu punya kamu suka cemburu juga di sini yang aku lihat. Ya, kamu suka cemburu. Jadi kamu dulu waktu sama dia kamu suka cemburu, curiga. Tapi kecemburuan kamu, kecurigaan kamu itu fakta ya. Emang ada orang ketiga di sini ya. Tapi kok aku ragu ya dengan kamu kayaknya juga orang ketiga deh di sini. Entah benar atau salah, kamu di sini juga orang ketiga ya. Kamu dulunya pernah merebut seseorang ya, merebut dia dari seseorang kayaknya. Sebentar.
Karena menurut aku kok demikian gitu, kok kamu kayaknya kamu juga orang ketiga di sini posisinya gitu loh ya. Jadi sebelum pasanganmu tuh direbut oleh orang lain, kamu juga merebut pasanganmu itu dari orang lain gitu. Kayaknya kamu juga orang ketiga deh di sini, teman-teman. Maaf ya, aku hanya membaca lembaran kartu. Ini bisa salah mengartikan karena aku ini versi YouTube ya, nggak berkali-kali seperti di personal reading ya. Tunggu. Kayaknya sih begitu. Kamu juga orang ketiga nih kayak yang aku lihat gitu ya. Nah ya, kamu ya, ini kamu page of one ya, kamu berkulit sawo matang kan ku bilang. Kamu orang di masa lalu di sini ya. Kamu sih mencintai dia ya, kamu terlalu mencintai dia, bahkan seandainya dia mau balikan sama kamu masih membuka hati sama dia. Kamu jujur nggak sama aku karena di kartu ini telah menjawab ya. Ada kartu Ace of Pentacles, artinya kamu terlalu cinta sama dia ya. Tapi kamu juga benci sama sifat dia. Tapi seandainya dia mau kembali sama kamu akan membuka hati buat dia nih ya. Ada Ace of Pentacles di sini. Nih ya. Ya, gini loh ya. Ini bottom of the deck-nya kan ya. Kamu berkulit sawo matang. Kita ambil lagi. Seandainya dia balikan sama kamu ya, kamu akan masih buka hati sama dia. Ada Ace of Pentacles. Kamu adalah orang di masa lalu. Ini ada kartu Two of Wands ya. Ada kartu Two of Wands. Kamu orang di masa lalu yang ditinggalkan dia memilih orang ketiga. Oke, buka lagi. Kamu pernah berkeluarga sama dia ya. Ini ada Ten of Cup di sini ya. Ya. Tapi di sini ada cinta orang ketiga. Ada cinta orang ketiga ya. Ada orang ketiga tersebut berkulit putih ya. Perselingkuhan ya. Ini ada Queen of Wands. Kamu nggak suka dengan sifat suami kamu, mantan kamu lah, mantan pasangan kamu, mantan suami kamu, mantan pacar kamu, mantan istri kamu, gitulah di sini ya. Ya, kehidupan kamu stabil ya, keuangan kamu stabil, kamu cukup dekat kepada Yang Maha Kuasa di sini. Kamu kadang juga merasa dimanfaatkan dulunya ya. Sebentar. Nih ya. Kamu orang di masa lalu ya. Tapi kamu juga orang ketiga yang aku lihat di sini ya. Ini ada kartu Seven of Swords. Berarti kamu dulunya ya, sebelum kamu sama mantan kamu tersebut, kamu tuh pernah merebut menjadi orang ketiga di sini ya. Tapi kamu sudah menjadi orang di masa lalu ya. Sekarang pasanganmu itu direbut sama orang lain gitu ya. Tapi sama orang lain itu juga hancur saat ini gitu. Kan aku udah bilang kok kayaknya ada yang mengganjal gitu, kayaknya ini juga orang ketiga dari pikir aku. Ternyata setelah dilihat demikian ya. Silahkan komentar di bawah benar atau tidak, karena ini karena ini general reading, jadi aku nggak mungkin buka kartu berkali-kali seperti personal reading. Silahkan buat kamu yang ingin personal reading, DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi @milanabila99. Oke, sekarang buat kamu yang pilih angka 9 sekarang ya. Lanjut, buat kamu yang pilih angka 9 di sini. Oh, ini tadi kartu ragu dipinjam ya. Ini sebagai ini. Oke. Aku habis makan kue tar, teman-teman. Maaf ya. Kalau aku agak batuk karena makanya aku bilang aku sibuk banget karena kemarin tuh ulang tahun aku. Makanya aku sampai sekarang nih kayak mau batuk, kebanyakan makan kue tar di sini. Ini orang di masa lalu juga yang aku lihat ya. Buat kamu yang pilih angka 9, kamu mau jujur nggak sama aku, kamu tuh orang di masa lalu di sini ya. Kenapa ya? Karena ini kartu Four of Swords ini mengartikan masa lalu. Jadi teringat-ingat dengan hal di masa lalu. Selalu ingat di masa lalu. Jadi di sepanjang bulan April ini selalu ingat masa lalu. Tapi yang aku lihat di sini dianya gitu ya. Dianya yang
ingat masa lalu. Kurasa kamu itu adalah masa lalu dia di sini. Ya. Sebentar. Dia tuh ragu loh sama kamu ya. Jadi ini berpikirnya gitu ya. Apakah orang di masa lalu itu mencintai dia ya? Ini kan gini loh ya. Dia itu sedih ya, di sepanjang April ini sedih kan, hubungannya udah nggak ada ya. Seandainya ada nggak sehat lah kayak gitu, pokoknya nggak sehat. Nah dia ragu apakah benar nggak sih pasangan aku atau mantan aku di sini dia tuh bener-bener mencintai aku. Ini ragu ya, ragu di sini. Dia nggak suka juga dengan sifat dia di sini ya. Di sepanjang bulan April ini dia itu tiap malam ya, dia tuh nggak bisa tidur. Kalau mau tidur tuh suka insomnia aja karena ingat orang di masa lalu di sini ya. Yang aku lihat ya, ini ada kartu Nine of Swords. Jadi setiap malam dia nggak nyenyak tidur, tiba-tiba teringat orang di masa lalu gitu loh ya. Tapi dia cinta kan ya sama orang di masa lalu, tapi juga nggak suka, ada hal yang nggak disuka dari orang di masa lalu tersebut. Tapi ini kurasa ini lebih nggak suka sama sifatnya dia ya, sama sifatnya dia, bukan fisik di sini tapi sifat ya. Ya dia tuh cinta sama dia, cinta banget, tapi tuh ada sifat-sifat dia yang nggak disuka gitu ya. Terus dia tuh juga ragu, bener nggak sih dulu waktu dia menjalani hubungan sama aku ya, dia tuh bener-bener cinta sama aku atau gimana. Terus dia juga berpikir apakah dulu itu masih berhubungan sama aku, karena yang kulihat di sini kan masa lalu ya kebanyakan ya. Seadanya di sini ada yang bertahan kecil sekali, bisa 10% ya. Jadi 90% ini udah nggak ada, udah pisah di sini ya. Karena ini ada Four of Swords ya. Itulah mengapa aku berkata sama kalian, saat ini tuh di sepanjang bulan April ini, di pikiran dia tuh bertanya-tanya, dulu waktu dia masih bersama aku, dia tuh benar-benar cinta gak sih sama aku? Nah, dia muncul pertanyaan seperti itu di pikiran dia di sepanjang April ini. Terus gini juga, dia dulu waktu sama aku, dia tuh bener-bener aku satu-satunya atau punya cowok lain gak sih, atau punya cewek lain gak sih? Nah itu ragu di sini dia tuh suka curiga ya dengan masa lalunya tuh, bahwa masa lalunya tuh hancur karena adanya orang ketiga gitu di sini ya. Dan dia tuh juga meragukan rasa cinta dia kepada ini ya, orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu tuh, meragukan gitu ini ya. Dia tuh meragukan orang di masa lalu gitu loh ya, apakah benar-benar cinta atau ada hal yang lain gitu ya, atau ada orang ketiga dalam hubungan ini sehingga aku dan dia jadi hancur gitu loh ya. Pikiran dia kayak gitu ya sepanjang April ini. Itu cinta sama dia, sama orang di masa lalu ini. Ini orang cinta ya. Orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu ya, yang kamu bilang ke 9 ini, itu cinta sama orang di masa lalu, cuman nggak suka dengan sifatnya gitu loh ya di sini. Sampai dia tuh nggak bisa tidur ya di sepanjang April ini, hampir tiap malam ya. Di sebulan ke depan di sepanjang April ini hampir tiap malam dia tuh susah tidur ya, susah nyenyak tidur, karena kalau tidur dia tiba-tiba ingat sama si masa lalu ya, sama si mantan gitu di sini. Aku curiga kayaknya ini ada orang ketiga gitu loh ya. Kenapa? Ini ada Page of Swords soalnya. Kayaknya ini sih Page of Swords ini adalah biang kerok kehancuran hubungan ini ya. Bentar. Aku nggak tahu, sebentar ya. Kayaknya sih kamu di sini ya. Kalau menurut aku ya, kenapa aku bilang kayaknya? Karena aku di sini tidak menshuffle ini vice versa ya. Sama seperti para leader tarot yang lain, itu vice versa teman-teman. Jadi silakan dikondisikan sendiri. Jadi kalau menurut tebaran di sini ya, kamu yang pilih angka 9 di sini, kamu orang di masa lalu kan ya. Jadi hubungan kamu sama dia tuh hancur karena adanya orang ketiga. Nah, menurut aku Page of Swords di sini inilah orang ketiga ya. Orang yang berkulit putih ini, orang wanita muda berkulit putih ini orang ketiga ya.
dalam kehancuran hubungan kalian saat itu di sini ya. Coba aku lihat di sini ya. Jadi orang ketiga ini sebentar aku explore lagi apakah aku salah tadi, makanya aku pengen lihat di sini lagi ya. Oke, sebentar. Ini ada orang yang ekonomi finansialnya stabil. Oh, ternyata yang stabil finansialnya ini ya. Orang yang berkulit putih ini ya, yang stabil ini Page of Swords ya. Ini ada kartu Page of Swords di sini ya. Ini finansialnya stabil dia di sini ya. Cukup sukses di sini yang aku lihat ya. Tapi orang ketiga ini aku tuh mau lihat kamu kok dianya muncul ya. Orang ketiga ini tuh sifatnya terlalu mencintai sebenarnya ya. Terlalu mencintai mantan di sini yang aku lihat ya teman-teman. Cinta di sini ya orang ketiga ini. Tapi apa ya? Sebentar. Ini kenapa kok suka galau? Tapi orang ketiga ini merasa ada pertentangan gitu ya. Padahal ini cinta ya sama ini ya, cinta. Tapi penuh pertentangan gitu loh ya. Ya benar, kamu tuh di sini orang di masa lalu teman-teman ya. Setelah aku lihat lagi ternyata kamu orang di masa lalu di sini yang aku lihat. Seandainya kamu bertahan ya kamu nggak sehat di sini gitu loh ya. Wah ini ada orang ketiga di sini ya. Jelas di sini fakta orang ketiga ya. Fakta ya ada orang ketiga. Hancur ya fakta di sini ada orang ketiga. Ini ada kartu Three of Pentacles sebagai orang ketiga, ada kartu The Lover sebagai orang ketiga. Ini kehancuran di sini ya. Ini kamu sebagai orang di masa lalu. Tapi kurasa di sini kamu yang pilih angka 9 ini kamu juga orang sukses ya. Jadi orang yang berkulit putih ini ya, ini sukses ya. Dan kamunya juga sukses gitu, sama-sama sukses di sini ya. Sama-sama terlalu mencintai juga yang aku lihat, sama di sini. Sama-sama suka curiga juga gitu loh ya. Hampir sama. Sebenarnya kamu sama orang ketiga ini sama-sama orang baik, cuman mantanmu tersebut ya perayu gitu ya, bisa jadi tadinya ini nggak tahu kalau punya pasangan ya, si orang ketiga ini mungkin tadinya nggak tahu kalau punya pasangan, terlanjur udah bersama gitu ya, nggak sengaja yang aku lihat di sini ya. Memang emang ini ya, emang mantanmu itu orang yang agak ada sifat yang kurang baik memang di sini, karena yang aku lihat orang walaupun ini ya ini posisinya sebagai orang ketiga ya, tapi orang ini baik. Bisa jadi dulunya dia tuh nggak tahu kalau udah punya pasangan, bisa jadi kayak gitu, nggak sengaja juga gitu loh ya. Jadi dia berhubungan dengan seseorang yang udah punya pasangan nggak sengaja juga gitu loh. Gitu yang aku lihat kayak gitu, karena ini orangnya baik di sini yang aku lihat ya. Orang ketiga nih walaupun ini menjadi orang ketiga tapi ini orang baik gitu loh ya, terlalu mencintai dia ya. Suka cemburu juga gitu ya, karena memang sifat mantanmu tersebut nggak baik ya teman-teman, nggak baik memang di sini aku lihat ya. Bahkan sama orang ketiga juga hancur di sini ya, sama kamu hancur, bersama orang ketiga hancur ya. Memang sifat dia nggak baik di sini ya.
orang ketiga ini bisa jadi nggak sengaja, itu bukan niat merebut kamu dari merebut mantanmu dari kamu, bisa jadi enggak ya, karena ini aku lihat dia orang baik di sini ya, tulus dia di sini loh, tulus dia. Justru mantan kamu yang kurang ajar di sini yang aku lihat gitu loh. Maaf ya kalau kata-kataku agak kasar gitu loh ya, karena aku juga ngomong tuh juga spontan ya, belum lagi aku mikir, belum aku ngomong spontan, jadi aku kadang aku juga kebingungan ya memilih bahasa, karena juga waktunya nggak mungkin terlalu lama ya, durasinya itu loh teman-teman. Jadi aku apa yang ada di otakku ya udah aku keluarkan kayak gitu. Jadi kalau maaf kalau agak kasar kata-katanya maaf banget. Intinya kayak gitu di sini ya, sama-sama orang baik, kamu juga baik di sini, sama-sama pencemburu ya, antara kamu dan orang ketiga sama-sama punya sifat pencemburu, sama-sama terlalu mencintai ya. Ini kan sama orang ketiga kan juga nggak ada hubungannya nih. Orang ketiga di sini terlalu mencintai, sampai saat ini masih mencintai ya di sini ya, masih mencintai mantanmu tersebut. Dan kamu pun juga demikian, yang aku lihat kamu juga terlalu mencintai mantanmu juga di sini saat ini, sama gitu ya. Kadarnya tuh sama-sama tinggi ya. Rasa cinta kalian tuh sama-sama tinggi di sini. Ya, sama-sama menjadi orang di masa lalu gitu loh ya. Sama-sama cemburuan. Terus kadar cintanya sama-sama tinggi di sini. Kamu tuh merasa dimanfaatkan, yang aku lihat di sini. Kamu ya, terus di sini kamu sama orang ketiga sama-sama sukses ya. Keuangan kamu sama orang ketiga sama-sama stabil gitu ya. Tapi kalau kamu di sini merasa jauh lebih dimanfaatkan ya daripada orang ketiga ini. Kalau orang ketiga nggak terlalu merasakan terlalu dimanfaatkan secara finansial, tapi kalau kamu ini sangat-sangat merasa, yang aku lihat di sini ya. Kamu kecewa ya, ini kamu yang pilih angka 9, kamu kecewa, kamu sakit hati gitu ya sama orang di masa lalu tersebut ya. Kamu bagus finansialnya, yang aku lihat sini ya, kamu yang pilih angka 3 ini 9 di sini ya. Tapi ini masalahnya ya, setelah aku lihat ini bukan ingin kembali sama kamu ya, tapi pengen kembali sama ini yang kulit putih ini ya, sama orang ketiga ini. Ini pengen balikan sama orang ketiga ini ya. Tapi dia juga ragu gitu ya. Ada hal keraguan, ada sifat yang nggak dia suka. Tapi dia aja sih, kalau setelah aku lihat di sini dia orang baik-baik aja kok, yang aku lihat. Dia nggak selingkuh yang aku lihat. Malah ini yang kurang, yang gimana, keras gitu sifatnya ya. Selingkuh, keras, menangnya sendiri, maunya sendiri, ego gitu ya, yang aku lihat mantanmu tersebut di sini. Yang aku lihat intinya, hal apa sih yang paling bikin dia sedih di sepanjang bulan April, yaitu pengen balikan sama mantannya berkulit putih ya di sini ya. Mantannya terlalu mencintai di sini bedanya ya. Kalau yang nomor 7 tadi kan udah benci banget ya, yang nomor 7 tadi. Tapi kalau nomor 9 ini, mantannya ini enggak terlalu mencintai bahkan ya. Bahkan sampai saat ini tuh suka cemburu. Wah, jangan-jangan putus dari aku, dia udah punya pengganti aku nggak ya gitu. Dia masih cinta nggak ya sama aku, kayak gitu loh ya. isi pikiran dia ya di sepanjang April ini ya, orang ketiga tersebut kayak gitu. Dia lupa nggak ya sama aku, dia kangen nggak ya sama aku gitu, dia masih cinta nggak ya sama aku gitu loh ya, di pikiran dia ya, di pikiran orang ketiga tersebut. Karena emang cinta banget di sini aku lihat, sama kayak kamu ya, kadar cintanya sama-sama tinggi, sama-sama dalam ya, sama kayak kamu di sini, cemburuan juga, sama kayak kamu cemburuan. Oke teman-teman, kamu dealing dengan, tadi aku lupa ya, nggak dealing sama siapa aku lupa tadi. Ini sword, kamu dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius, yang paling kuat ya. Aries, Leo, Sagittarius, yang paling kuat energinya yang ketarik di sini. Oke teman-teman, kalau kamu ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @nilanabila99. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.